Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Dwi Margaretna. Kali ini kita akan belajar untuk materi kelas 7 di semester 1, yaitu klasifikasi 5 kingdom. Oke, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jangan lupa share channel ini ke media sosial kalian yang lainnya ya, supaya channel ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada materi yang kurang kalian pahami, yang kurang jelas, bisa kalian tuliskan di komentar kolom di bawah ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Jadi, klasifikasi 5 kingdom makhluk hidup dikemukakan oleh Robert Whittaker. Menurutnya, makhluk hidup itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah dari kingdom Monera, kedua dari kingdom Protista, ketiga dari kingdom Fungi atau jamur, yang keempat dari kingdom Plantae atau tumbuhan, dan yang kelima dari kingdom Animalia atau hewan. Kita mulai dari kingdom yang pertama adalah kingdom Monera. Ciri-ciri dari Monera yang pertama adalah selnya tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Yang kedua, bersel satu atau uniseluler. Dan ciri yang ketiga, berkembang biak dengan membelah diri. Contoh dari kingdom Monera yaitu bakteri dan alga biru. Kalau kita berbicara tentang bakteri, pasti yang di bayangan kalian bakteri itu yang menyebabkan penyakit saja. Ternyata ada juga loh bakteri yang menguntungkan. Bakteri yang menguntungkan itu seperti bakteri Escherichia coli atau E. coli yang ada di dalam usus kita, yang berperan dalam pembusukan sisa makanan. Tetapi banyak juga bakteri yang merugikan. Contohnya bakteri Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyebab penyakit TBC. Kingdom yang kedua adalah Protista. Ciri-cirinya yang pertama, selnya memiliki membran inti atau disebut dengan eukariotik. Yang kedua, ada yang uniseluler atau bersel satu dan juga ada yang multiseluler atau bersel banyak. Ciri yang ketiga, Protista juga ada yang mirip dengan tumbuhan dan mirip dengan hewan. Untuk protista yang mirip dengan hewan itu disebut dengan protozoa. Bisa kita lihat untuk gambar atau contoh dari protista yang mirip dengan hewan atau protozoa, diantaranya adalah Plasmodium malariae, yaitu protista yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Sedangkan protista yang mirip dengan tumbuhan itu disebut dengan alga. Contohnya ada di gambar berikut, ada Spirogyra, kemudian Corococcum, dan lain-lain. Untuk kingdom yang ketiga adalah fungi atau jamur. Nah, ciri-ciri dari jamur apa saja ya? Yang pertama adalah berspora atau memiliki spora. Kemudian yang kedua, jamur tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Ciri yang ketiga, jamur itu bersifat saprofit. Artinya jamur ini memperoleh makanan dari bahan organik yang sudah membusuk atau telah mati. Kemudian jamur ini ada juga yang bersifat parasit. Contoh dari jamur itu sendiri ada beraneka ragam. Yang pertama ada jamur pada roti, jamur tiram yang bisa kita makan, jamur kuping yang bisa kita makan, dan juga jamur pada tempe. Kalau kalian tahu jenis jamur lainnya, bisa kalian tambahkan sendiri ya. Untuk kingdom yang keempat adalah Plantae atau tumbuhan. Jadi pada tumbuhan ini dibedakan menjadi dua. Ada tumbuhan yang tidak berpembuluh dan ada tumbuhan yang berpembuluh. Untuk tumbuhan yang tidak berpembuluh adalah tumbuhan yang tidak memiliki berkas pembuluh
dan belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan juga daun. Contoh dari tumbuhan yang tidak berpembuluh adalah lumut atau bryophyta. Sedangkan tumbuhan yang berpembuluh adalah tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut dan sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan juga daun. Contoh dari tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Apakah kalian mengetahui ciri-ciri dari tumbuhan paku? Jadi, ciri-ciri pada tumbuhan paku ini yang pertama adalah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, tumbuhan paku itu tidak berbunga, tidak berbiji, dan pada tumbuhan paku yang masih muda, pada daun muda atau yang di ujung itu, maka daun mudanya akan menggulung. Kemudian pada daun tumbuhan paku dapat menghasilkan spora atau disebut dengan sporofil. Tetapi ada juga tumbuhan paku yang daunnya itu tidak dapat menghasilkan spora, namanya adalah tropofil. Contoh dari tumbuhan yang berpembuluh lainnya adalah tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Jadi pada tumbuhan berbiji akan dibedakan lagi menjadi tumbuhan yang berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan yang berbiji tertutup atau angiospermae. Untuk tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bijinya tidak dibungkus daun buah. Kemudian yang kedua, alat reproduksi berupa strobilus, ada strobilus jantan dan ada strobilus betina. Yang ketiga, batangnya besar dan berkambium, serta berakar tunggang dan serabut. Kemudian pada daun selalu berwarna hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contoh dari tumbuhan berbiji terbuka antara lain adalah pakis saji, melinjo, ginkgo biloba, dan juga pinus. Sedangkan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Bijinya dilindungi oleh daun buah, dan yang kedua alat perkembangbiakannya berupa bunga. Contohnya banyak sekali ya, misalkan ada buah apel, buah mangga, jeruk, semangka, dan lain-lain. Pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae dibedakan lagi menjadi dua, ada dikotil dan juga monokotil. Pada tabel berikut ini kita bisa mengetahui perbedaan antara tumbuhan monokotil yang berkeping satu dan juga tumbuhan dikotil atau berkeping dua. Nah, pada tumbuhan berkeping satu atau monokotil, tulang daun sejajar atau melengkung. Kemudian pada batang terdapat berkas pengangkut yang tersebar. Kemudian bagian bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Sedangkan akar tumbuhan monokotil berakar serabut. Untuk tumbuhan dikotil, tulang daunnya menyirip atau menjari. Kemudian pada batang berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran. Kemudian bunga tumbuhan dikotil ini terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Sedangkan akar pada tumbuhan dikotil berakar tunggang. Untuk kingdom kelima adalah animalia atau hewan. Pada kingdom animalia akan dibedakan menjadi 2, yaitu vertebrata atau yang memiliki tulang belakang dan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kita mulai dulu dari avertebrata atau invertebrata, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Jadi pada avertebrata akan dibedakan lagi. Yang pertama adalah porifera. Ciri-ciri dari porifera yaitu memiliki pori-pori, tubuhnya seperti spons, habitatnya di perairan. Contohnya Euspongia, Potherion, dan Scypha.
Kalau kita berbicara seperti spons, maka di bayangan kita pasti akan ingat sosok kartun yang bentuknya seperti spons ya, yaitu SpongeBob. Untuk avertebrata yang kedua adalah Sulenterata atau hewan berongga. Ciri-cirinya memiliki tentakel yang menyengat dan beracun untuk menangkap mangsa. Yang kedua, bentuk tubuhnya polip, yaitu menempel pada tempat hidupnya. Kemudian ada juga yang berbentuk medusa atau melayang-layang seperti payung. Contoh dari Sulenterata atau hewan berongga adalah ubur-ubur, terumbu karang, anemon laut, dan hidroid. Avertebrata yang ketiga adalah cacing pipih atau Platyhelminthes. Contohnya adalah cacing hati dan cacing pita. Yang keempat ada cacing gilik atau Nemathelminthes. Jadi pada cacing gilik ini tubuhnya tidak bersegmen. Contohnya ada cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Untuk yang kelima ada cacing gelang atau Annelida. Pada cacing gelang ini tubuhnya beruas-ruas seperti cincin. Contohnya ada cacing tanah, lintah, dan juga pacet. Hewan yang keenam dari avertebrata adalah moluska atau hewan lunak. Ciri-ciri dari moluska ini yang pertama adalah tubuhnya lunak, memiliki banyak lendir, terbungkus oleh mantel, memiliki cangkang, hidupnya di air dan di darat. Contohnya ada bekicot, gurita, dan juga kerang. Kalau tadi pada Euspongia itu kita ingat tentang SpongeBob, kalau pada moluska kita akan mengingat temannya SpongeBob ya, yaitu adalah Squidward. Untuk hewan avertebrata yang ketujuh adalah Arthropoda. Ciri-cirinya tubuhnya berbuku-buku atau beruas-ruas. Dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuhnya terbungkus dari zat kitin yang sangat keras. Kemudian memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau, dan juga memiliki mata faset. Arthropoda sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Ada krustasea yaitu dari udang-udangan, ada arachnida dari kalajengking dan laba-laba, myriapoda contohnya adalah luwing, kaki seribu, kelabang, dan lain-lain, dan insekta contohnya adalah serangga. Yang kedelapan dari avertebrata adalah Echinodermata. Ciri-cirinya tubuhnya diselimuti oleh duri. Ada lempengan zat kapur atau kitin yang keras, terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak, bernapas, dan menangkap mangsa. Kemudian tubuhnya simetri radial dengan 5 lengan. Echinodermata sendiri dibedakan menjadi 5. Nah, contoh dari Echinodermata ini adalah bintang laut, landak laut, bintang ular, lili laut, dan teripang laut. Jika kita sudah mengetahui hewan avertebrata tadi, maka kita akan mengenal hewan vertebrata atau yang memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata atau yang memiliki tulang belakang ini terdiri dari 5 kelas. Yang pertama dari kelas Pisces, contohnya dari ikan-ikanan. Kedua dari kelas amfibi, misalkan ada katak. Yang ketiga dari kelas reptil, contohnya ada buaya, ular, kadal, dan cicak. Dan keempat ada kelas Aves, contohnya unggas seperti ayam, bebek, dan burung. Kemudian yang kelima ini dari kelas mamalia, contohnya ada gajah, kucing, kambing, sapi, dan lain-lain. Jika kalian mengetahui contoh-contoh lain dari hewan vertebrata, bisa kalian tambahkan sendiri ya. Selesai sudah pembelajaran kita mengenai sistem 5 kingdom dari makhluk hidup. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya.
Oke, sampai bertemu lagi di materi IPA selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.